Itu terlihat seperti rumah biasa, tapi kengerian di dalamnya sungguh tak terduga. 14 Januari 2018, California. Operator 911 menerima panggilan darurat dari seseorang yang panik. Ia baru melarikan diri dari rumah dengan 15 anggota keluarga dan 2 adik perempuannya dirantai. Penelepon itu adalah Jordan yang berusia 17 tahun, tangannya gemetar, napasnya berat. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu, para penculiknya mungkin sudah mengejarnya. Tapi di mana dia berada? Dia tak tahu alamat dan tak bisa mengeja nama belakangnya, katanya pada operator. Saya belum pernah keluar rumah, tolong datang cepat, pintanya. Tidak butuh waktu lama sampai mereka menyadari dia hilang. Di sebuah rumah tak jauh dari sana, ada David Turpin, seorang insinyur komputer. Dia belum pernah ditangkap karena kejahatan. Bagi siapapun yang melihat, dia tampak sukses. Lockheed Martin dan Northrop Grumman tercantum di resumenya. Keluarganya adalah pilar masyarakat kaya. Saat menikahi Louis di usia 16, banyak yang terkejut. Louis bertemu David saat remaja kabur dari rumah. Usia David 23 tahun dan keluarganya merestui. Dengan pria terpelajar seperti David, dia tampak naik derajat, setidaknya terlihat begitu. Mereka percaya Tuhan memerintahkan memiliki banyak anak dan melakukannya dengan Tuhan sebagai saksi. Hingga 2010 keluarga ini tinggal dekat Fort Worth, Texas. Rumah mereka di ujung jalan tanah, jarang ada yang berkomunikasi, tirai jendela selalu tertutup. Kadang, seseorang melihat mereka membuang barang ke tempat sampah di luar rumah. Terkadang seperti mainan baru, tumpukan sepeda baru yang belum dipakai berkarat dan dibuang ke sampah. Tetangga heran mengapa mainan mahal dibuang. Mereka tak pernah membayangkan apa yang terjadi. Saat Jennifer berusia 18 tahun, orang tuanya membawa sebagian besar anak ke trailer di bagian terpencil properti mereka. Mereka membawa 2 bayi dan memberitahu yang lain untuk bertahan sendiri. Louis datang seminggu sekali membawa makanan, tapi jumlahnya hampir tidak cukup untuk banyak anak. Mereka bertahan hidup dengan makan saus tomat, mustard, atau mengisap es batu saat lapar. Louis menghukum mereka dengan sangat keras. Ketika mereka semua tinggal bersama dan David bekerja di siang hari, Louis mengatur rumah tangga dengan tangan besi. Makanan dan lemari dikunci, dan jika anak-anak mencuri kue, mereka dimasukkan ke kandang anjing di luar. Begitulah kehidupan mereka. Mereka tidak tahu kehidupan yang berbeda karena mereka tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Jika mereka pernah keluar rumah tanpa izin, mereka pernah diikat dengan tali suatu kali. Louis awalnya mengikat salah satu dari mereka seperti hewan, lalu beralih ke rantai dan gembok karena lebih praktis. Saat hukuman fisik tak efektif, Louis malah membuat mereka trauma. Seorang gadis berusia 9 tahun mencuri makanan. Louis lalu mengambil anak kucing kesayangannya dan memaksanya melihat saat anak kucing itu dilempar ke anjing liar. Jadikan ini pelajaran, kata Louis saat gadis kecil itu terisak. Penanaman psikologis seperti ini dimulai sejak anak bisa bicara dan dijauhkan dari sekolah. Satu-satunya pendidikan yang mereka terima, selain membaca dan menulis, berasal dari kutipan Alkitab Perjanjian Lama yang memperingatkan tentang hukuman bagi anak-anak yang nakal. Sebagian besar waktu, mereka tidak bisa bermain bersama karena David dan Louis mengurung mereka di kamar dan melarang bermain. Padahal, anak-anak sangat ingin membersihkan diri. Mereka hanya boleh mandi setahun sekali, sehingga bau dan sulit bagi para gadis yang mulai paham pentingnya kebersihan. Mereka kotor, kamar tidur bau, dan harus izin ke toilet. Karena beberapa dirantai, mereka sering mengotori diri sendiri. Kasur tempat tidur mereka sudah menguning, coklat, dan bau tengik. Satu hal yang diizinkan untuk mereka lakukan adalah menulis jurnal, buku catatan yang dibaca dan dipelajari oleh David dan Louis, dan suatu hari nanti akan menjadi barang bukti. Penulisan biasanya dilakukan pada malam hari. Jam tidur keluarga Turpin sangat tidak biasa. Waktu tidur mereka sekitar pukul 4 pagi, jadi mereka tidur hampir sepanjang hari. Anak-anak yang bangun pagi tak berani bergerak. David dan Louis sengaja membiarkan alarm asap rusak, jadi alarm berbunyi terus-menerus. Mereka bilang pada anak-anak itu sistem keamanan, dan dengan Tuhan mengawasi, anak-anak merasa diawasi 24 jam dalam pikiran mereka. Anak-anak yang lebih tua merawat adik-adiknya, sehingga David dan Louis bisa memindahkan anak-anak ke trailer. Jujur saja, mereka lelah dan bosan jadi orang tua lalu mulai bereksperimen.
Louis mulai membalas iklan online dan bertemu pria asing untuk seks. David mengantarnya ke hotel. David tumbuh mewah, tapi masa kecil Louis tidak bahagia. Di rumah, ia menjadi tiran. Pada 2010 keluarga mereka hilang dari Texas dan penagih utang mengambil mobil mereka. Keluarga berikutnya yang pindah masuk dibuat terkejut. Rumah itu sangat berantakan, sampah di mana-mana, makanan busuk dibiarkan begitu saja. Lantai kamar mandi pun sudah lapuk. Kasur-kasur di tempat tidur tidak layak untuk manusia. Ada kotoran manusia di lantai ruangan yang tampak seperti kelas kecil, dengan buku-buku pelajaran agama berserakan di lantai. Pasangan baru menemukan foto Polaroid menakutkan, salah satunya memperlihatkan tempat tidur dengan rel logam dan tali terikat. Mereka berjalan, melewati tumpukan kotoran dan lalat di sekitar kaleng makanan kosong. Mereka mendengar suara dua anjing Chihuahua bertulang menonjol. Berbeda dengan anjing dan kucing lain yang mati ditinggalkan, mereka tetap hidup dengan makan kotoran dari popok. Kemanapun anak-anak itu pergi, neraka mengikuti. 8 tahun kemudian, Jordan berlari keluar rumah saat jalanan masih sepi. Ini rumah baru mereka di Paris, California, sekitar 70 mil dari Los Angeles. Operator butuh lokasi Jordan. Jordan memberi alamat 9257055574, tapi operator bilang itu hanya angka. Jordan tidak tahu alamatnya. Saat operator memintanya mencari papan nama jalan dan menunggu di trotoar, Jordan langsung berpikir, apa itu trotoar? Di Alkitab tidak ada trotoar, di neraka juga tak ada aspal. Dia mengenal Paris, dan operator segera bisa melacak lokasinya lewat ponsel. Wakil Sheriff Anthony Collis mengemudi menuju gadis di luar di akhir shift malam. Wajahnya ketakutan, tangan gemetar, tubuh tinggal tulang. Dia tahu itu Jordan, lalu bertanya lembut, "Hai Jordan, ada apa?" Fakta keluar terburu-buru. Keluarganya terdiri dari 15 orang, 13 anak yang tertua, 29 tahun, dan termuda 2 tahun. Hanya 3 yang laki-laki. 2 saudara perempuannya, usia 11 dan 14 tahun dirantai di kamar karena mencuri makanan. Salah satu anak laki-laki di kamar lain juga bermasalah. Jordan terdengar panik dan terburu-buru meminta maaf. "Aku belum pernah sendirian dengan siapapun." Dia mengatakan selama 17 tahun, dia belum pernah berbicara langsung dengan orang di luar rumah. "Anda tahu kenapa anak-anak itu mencuri makanan?" tanyanya. "Karena mereka tidak diberi makan. Mereka hanya mendapat roti lapis, selai kacang, tak cukup untuk menghilangkan lapar." Collis yang ragu tentang kondisi mentalnya bertanya, "Apakah kamu minum obat?" "Obat itu apa?" jawabnya. Hidupnya yang terisolasi telah merampas bahkan kosakata paling dasar darinya. Dia memiliki ponsel pintar tua di sakunya yang bisa digunakan anak-anak untuk menelepon. Dia menunjukkan foto spray bernoda urin dan saudara perempuannya dirantai. "Kami tidak mandi," katanya gugup. "Terakhir kali mandi seluruh badan setahun lalu." Dia merasa sudah cukup melihat dan mendengar. Dia memintanya tidak menghapus apapun di ponsel saat menaruhnya di mobil patroli demi keamanan. "Ada luka?" tanyanya. "Kalau perlu ke rumah sakit." "Apa itu luka?" jawabnya. Collis meminta bantuan dan bertanya. Jordan bilang keluarganya pindah ke Oklahoma. Ibunya stres, mengancam merantai anak-anak berminggu-minggu dan membiarkan mereka duduk dalam kotoran sendiri. Dia takut ibunya kehilangan akal dan membunuh mereka. Saat bantuan datang, matahari terbit. Petugas mengetuk keras pintu. Louis menjawab gugup sambil memainkan rambutnya. Anjing-anjing menggonggong di belakang. David berdiri di belakang di pintu masuk. Ayah lemah dan ibu dominan dengan masalah mental. Kombinasi beracun. Napas Louis tersengal saat deputi meminta izin masuk. "Kami sedang berkemas, berantakan sekali," ujarnya. Meski tanpa surat perintah, polisi tetap masuk karena situasi darurat. Makanan busuk, sampah menutupi lantai, botol soda kosong, tumpukan kotak dan kaleng. Seolah-olah semuanya dibuang begitu saja. Dimanapun barang itu digunakan. Bau kotoran memenuhi hidung para petugas. Terdapat tumpukan kotak, mainan, dan pakaian anak-anak. Sebagian setengah terbuka dan masih baru. Di salah satu kamar tidur, 2 gadis duduk di atas kasur kotor di lantai. Wajah mereka tampak ketakutan. "Boleh saya lihat pergelangan tanganmu?" tanya salah satu petugas.
Gadis-gadis itu tak dirantai, mungkin orang tua mereka sudah melepas rantai sebelum pintu dibuka. Satu petugas memeriksa rumah, sementara yang lain menemani Louis dan David di pintu masuk dengan obrolan ringan. Dia memperhatikan David tidak bergerak dari tempatnya, lalu dia melihat alasan mengapa David menutupi sebuah celah di partisi. "Sersan, kami menemukan ruangan lain, di ranjang tingkat paling atas. Seorang anak laki-laki terbaring diam dengan tangan dan kaki dirantai di ranjang. Petugas membuka lemari, mengeluarkan rantai dan gembok. Suara logam terdengar dari tangan mereka. Tahan mereka," katanya kepada petugas lain yang masih berdiri di pintu. Sekarang, giliran David dan Louis merasakan bagaimana rasanya tangan mereka diborgol dengan besi. Mereka digiring keluar menuju mobil patroli, sementara Louis berusaha sekuat tenaga untuk terdengar polos. "Saya belum pernah bermasalah sebelumnya. Ini pertama kali dan dia seolah tidak sadar telah salah." Lebih banyak petugas datang menggeledah sampah dan kotak untuk mencari kunci agar anak laki-laki itu bebas. Akhirnya rantainya dilepaskan. Ke-13 anak dibawa ke rumah sakit, namun kisah mereka lebih mengejutkan dari dugaan. Separuh anak di rumah itu berusia 18-19 tahun. Mereka secara hukum dewasa, tapi pikirannya tidak seperti kebanyakan dewasa muda. Semua mengalami gangguan kognitif dan kerusakan saraf akibat seumur hidup kekurangan gizi, bahkan sebagian nyaris tak bisa berkomunikasi. Disiksa bertahun-tahun, mereka tak tahu benar salah, tumbuh kembang terhambat, tubuh seperti anak-anak. Anak tertua hanya 37 kilogram. Ini bukan karena rumah tangga kekurangan makanan, sebenarnya makanan lebih dari cukup. Polisi menemukan tumpukan kotak pizza kosong, kantong kertas restoran burger, kotak donat Krispy Kreme, dan bukti pai labu. Kamar-kamar yang kotor itu tampak seperti tempat penyimpanan makanan cepat saji, jadi mengapa anak-anak itu kelaparan? Jawabannya adalah penyiksaan. David dan Louis sering makan di depan mereka, melihat anak-anak menelan ludah. Kadang mereka sengaja meninggalkan pizza di meja agar anak-anak tergoda mencuri. Itu jebakan. Menyentuh pinggiran roti saja bisa membuat mereka ditangkap dan dirantai karena dianggap tidak patuh. Penyiksaan psikologis ini sudah berlangsung puluhan tahun. Makanan adalah senjata, jadi kenapa banyak mainan sudah setengah dibuka? David dan Louis hanya menunjukkan mainan yang mereka beli ke anak-anak tanpa membiarkan mereka memainkannya. Mereka bilang, "Lihat ini lucu dan keren, tapi hanya bisa dilihat, jangan disentuh." Anak-anak dibilang itu salah mereka karena perilaku buruk. Semua sepeda akhirnya hanya dipajang di luar rumah mereka di Texas, dibeli tapi tak pernah dipakai. Hal itu membuat anak-anak kecewa dan sedih. Tempat sampah depan rumah penuh hadiah yang tak pernah diterima. Tidak ada satupun anak yang memiliki kecerdasan lebih dari tingkat kelas 3 sekolah dasar Daud telah mengajukan dokumen ke negara bagian yang menyatakan bahwa dia menjalankan sebuah sekolah. Tetapi itu benar-benar bohong. Anak-anak itu hampir tidak belajar apa-apa, mereka tidak memahami kata-kata dasar atau memiliki konsep tentang bagaimana dunia bekerja. Mereka tidak memahami geografi atau bahwa pernah terjadi 2 perang dunia atau bahwa ada tokoh bernama Superman. Beberapa bahkan tidak tahu apa itu polisi. Satu-satunya waktu mereka pernah belajar sesuatu adalah ketika, pada kesempatan yang jarang, David dan Louis mengizinkan mereka keluar. Itu terjadi di Texas, di mana mereka pergi ke sungai kecil untuk bermain. Anak-anak lain bertanya nama, tapi tak dijawab. David dan Louisa meminta mereka tetap tanpa nama dan melarang mereka pergi. Saat mereka keluar bersama, misalnya saat David dan Louis memperbarui janji nikah di Las Vegas, sulit menyangka anak-anak ini korban penyiksaan seumur hidup. Di Facebook, mereka tampak bahagia. Anak perempuan memakai gaun ungu serasi, anak laki-laki bersetelan jas, semua tersenyum meski sangat kurus. Bayi bergaun merah muda satu-satunya yang kelebihan lemak. Mereka memperbarui janji nikah pada 2011, 2013, dan 2015. Upacara selalu dipimpin peniru Elvis dan anak-anak sangat menikmatinya. Mereka tak paham apa salahnya diri mereka. Sejak kecil diajari bahwa anak baik mengikuti perintah orang tua. Mama dan papa berbicara atas nama Tuhan. David dan Louis meyakini bahwa hidup bersama orang tua mereka adalah benar, berdasarkan kutipan Alkitab yang mereka anggap bukti. Mereka percaya Tuhan mengawasi dan menghukum anak nakal. Mereka tumbuh dengan membayangkan kepala anak dibenturkan ke batu dan tak tahu hal lain. Setelah kebenaran terungkap, anak-anak yang lebih muda dikirim ke orang tua asuh. Jennifer menikah, dia dan Jordan
tampil di televisi tapi yang lain menjauh dari publik. Negara mengecewakan anak termudanya, seorang gadis yang dipaksa berdiri seharian di tempat yang sama dan diberi pil tidur. Orang tua mereka dan putri kandung mereka dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan, seperti membahayakan anak, penahanan ilegal, penelantaran, dan sentuhan yang tidak pantas. Dunia dipenuhi orang jahat dan baik. Anak-anak itu mendapat ratusan ribu dolar donasi dari masyarakat. Saat ini, anak-anak itu memiliki ikatan yang tidak akan pernah bisa diputuskan, saling berbagi lelucon tentang dunia yang tidak akan pernah bisa dipahami orang lain. Baru-baru ini, 13 dari mereka berkumpul untuk menonton konser Justin Bieber. Bieber dulu sering jadi penyelamat Jordan yang diam-diam menonton videonya di rumah. Dari situ dia sadar masa kecilnya tidak normal. Louis memergokinya dan mencekik hingga hampir pingsan. "Aku pikir akan mati hari itu," kata Jordan. "Sejak hari itu, aku sering mimpi buruk dia membunuhku." Orang tua itu mengaku bersalah atas 14 tuduhan kejahatan berat, termasuk kekejaman terhadap orang dewasa dan anak, penyiksaan, serta penahanan ilegal. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Sekarang, lihatlah rahasia keluarga yang begitu jahat hingga membuat polisi terkejut, atau klik video ini sebagai gantinya.